Halo fashionpreneur atau calon fashionpreneur ke depannya. Nah, kembali lagi bersama saya Franz dari MMG Tekstil. Kali ini saya ingin membuat sebuah bahasan atau konten mengenai sebagai reminder mungkin bagi para fashionpreneur atau para calon fashionpreneur ke depannya untuk melakukan sebuah perencanaan produksi yang benar-benar matang. Ya, jadi seluruh alur produksi akan berjalan dengan smooth tanpa adanya hambatan. Kali ini langkah-langkahnya ini saya bagi menjadi 5 langkah-langkah yang sederhana sih, tapi sebenarnya ketika 5 langkah-langkah ini kalian lakukan sebagai fashionpreneur, ini akan mempermudah Anda dalam membuat sebuah perencanaan hingga produknya launching. Oke? Mulai ya. Yang pertama, kalian harus membuat model atau desainnya terlebih dahulu. Pastikan atau riset sebelumnya jauh-jauh hari. Ya, misalnya kalian ingin membuat tema Natal, ya. Kalian itu udah harus riset itu sebenarnya sudah minim sekali itu sebenarnya di bulan kelima lah, di bulan Mei itu udah riset, di bulan Juni sudah jalan, udah oke, deal segala macam. Baru masuk bisa tahap selanjutnya adalah mencari supplier kain. Dalam menentukan kategori model fashion itu ya, balik lagi dengan brand yang ingin kalian jalankan. Misalnya brand Anda adalah brand baby wear atau pakaian anak atau pakaian dewasa, pakaian kerja, pakaian kantor atau seragam lainnya ya mungkin dengan bantuan mungkin fashion designer. Kalau memang Anda bukan seorang fashion designer. Ya, tapi bisa juga, nggak ada yang nggak mungkin, bisa, semua itu bisa belajar sendiri sih secara otodidak kalau kita rajin melakukan riset seperti itu. Nah, selanjutnya yang aku bilang ketika model fashion sudah oke, selanjutnya adalah cari supplier kainnya. Ya, jangan lupa, jangan main produksi aja kalau belum ada kainnya. Yang pasti, ya harus cari dulu nih supplier kainnya. Nah, disesuaikan kainnya kalian butuh apa yang sesuai dengan model yang sudah kalian sepakati. Jenis kain itu sangat banyak. Mungkin kalau kita hitung bisa ratusan ribu mungkin macam kain atau ribuan kain. Biasanya tuh di supplier kain, misalnya contoh seperti MFG Tekstil, itu dibagi menjadi 2. Ada yang sifatnya ready stock ya. Jadi kalian order langsung kirim gitu ya. Ada juga yang sifatnya PO ya. Harus PO dulu nih. Ya, nah biasanya tuh di PO ini juga dibagi menjadi 2 lagi nih. Ada yang PO karena biasanya pemilihan warnanya aja, ada juga yang PO karena ada khusus motif khusus untuk brand Anda. Nah, itulah sebenarnya pada tahap cari supplier ini adalah sebenarnya tahap yang benar-benar krusial, di mana di situ ada lead time, ada butuh senggang waktu. Ya, misalnya kalian yang tadi mau bikin untuk pakaian Natal, berarti tadi yang bulan Mei sampai Juni kalian pastikan untuk modelnya seperti apa, fixkan ya, pastikan. Kemudian mungkin di bulan Juli sampai Agustus itu mungkin waktu untuk mencari supplier hingga mungkin di bulan Agustus itu kain itu sudah ready. Nah, biasanya memang begitu. Harus butuh sekitar 1-2 bulan untuk develop kain bersama supplier kain. Nah, kalau di MFG Tekstil biasanya seperti itu. Beda cerita kalau yang kalian pakai itu kain yang ready. Langsung bisa ready kirim. Nah, setelah kainnya ada, ya mungkin di bulan Agustus nih, kita mungkin main teknisnya. Kainnya udah ada, ya berarti di bulan Agustus, September, Oktober, itu adalah waktu untuk ke tahap selanjutnya adalah proses produksi. Ya, di bulan September produksi batch pertama atau sampai batch berapa, mungkin di bulan September, Oktober produksi. Nah, di Oktober itu sebenarnya udah harus waktunya mendistribusikan. Di bulan Oktober dan November itu adalah bulan dimana semua produk itu harus sudah jadi dan sudah didistribusikan. Ya, mungkin sesuai dengan proses Anda ya. Tapi sebelum dari itu, sebelum didistribusikan, kalian harus ada namanya proses quality control terlebih dahulu agar produk-produk yang akan didistribusikan, produk itu akan sesuai dengan kualitas atau ya tidak ada reject, tidak ada cacat atau kesalahan produksi sebagaimanapun gitu ya. Agar mungkin customer Anda ya tidak kecewa gitu. Nah, selanjutnya di bulan November, di bulan Oktober itu ya sebelum didistribusikan ada namanya tahap mungkin setiap perusahaan atau setiap
bisnis yang ada fashion ya berbeda-beda ya. Mungkin kalau di yang sepemahaman saya ada namanya proses untuk launching produk. Di situ biasanya ada proses photoshoot ya. Kemudian masukkan ke platform-platform lainnya, misalnya ke platform e-commerce shopping lainnya, misalnya kayak Shopee, Tokopedia, atau TikTok. Nah, itu butuh proses. Nah, ketika itulah baru customer bisa langsung merasakan produk yang Anda jual. Nah, dari kelima tahap itu, membuat rancangan model, cari supplier, hingga kainnya ready, proses produksi, proses quality control, dan juga proses launching produk, itulah yang tahapan yang harus kalian jalankan. Sehingga proses bisnis fashion Anda itu smooth dan tidak ada yang terhambat. Inilah yang kadang suka kejar-kejaran ya. Suka dibikin buru-buru sehingga hasilnya tidak maksimal. Nah, mungkin di konten ini aku cukup bahas sampai 5 hal itu ya sebagai reminder lah untuk kalian para fashion planner atau calon fashion planner ke depannya bisa membuat perencanaan produksi yang matang ke depannya. Mungkin video ini cukup sampai situ aja. Semoga bisa menjadi edukasi atau sebagai reminder untuk menjalankan bisnis fashion ke depannya. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk konten ini agar kita nih MMG Tekstil untuk semangat untuk buat konten-konten selanjutnya. Ya, semoga bisa mengedukasi, semoga bisa menjadi sebuah informasi bagi Anda. See you guys!